Weh, dan gimana cewek lu? Kemarin gue diputusin cuy. Kenapa ya? Karena dia ulang tahun. Gue mau beli kado cuman gak bisa, gue gak ada duit. Duit lu kemana? Dipinjem temen gue. Lah, Belum balik-balik. oh tahu. Dia juga temen lu yang kemarin. Iya yang kemarin. Oh, itu juga minjem duit gua, tapi Oh gitu. Halo bro. Sorry ya telat ya, sorry ya. Ayo, slow aja bro. Gimana hari ini katanya lu ngelamar kerja? Diterima dong. Lamar, pakai CV gue kayaknya nggak keterima deh. Coba lihat. Kok bisa? Oh, Ini. Lihat deh chatnya nih. Tuh, kerjaan CV udah dari Iya nih kayaknya ada yang salah sih di CV gue bingung deh. oh. Nah, coba lu lihat. Coba gue lihat deh, cek. Kalau gue lihat sih CV lu nih kayaknya ada yang salah dah. Ada beberapa yang salah menurut gue, makanya ditolak nih. Nah jadi tuh menurut gue Mungkin ini yang paling membingungkan buat orang-orang ketika pertama kali membuat CV. Seperti contohnya yaitu pada kasus yang terjadi di Jason. Jason ditolak untuk melamar kerja yaitu karena format CV-nya sendiri. Mungkin masih banyak juga dari para pelamar yang lebih mementingkan desain maupun pewarnaan pada CV itu sendiri, sehingga sering sekali melupakan hal krusial yaitu konten dan isi CV itu sendiri. Padahal, yang dilihat oleh HRD dari sebuah CV itu adalah isi dan juga formatnya. Jadi percuma juga punya desain yang menarik tapi isi kontennya tidak berbobot ataupun tidak sesuai dengan kriteria dari HRD. Apalagi sekarang ini semakin banyak perusahaan yang mulai melibatkan teknologi Applicant Tracking System atau yang sering disingkat menjadi ATS, yang dimana merupakan sebuah sistem sorting CV yang bukan lagi dilakukan oleh HRD, melainkan sistem Artificial Intelligence. Kalau seandainya tidak sesuai dengan kriterianya, seperti ada typo, desain-desain yang berlebihan, maka sistem akan auto-reject CV pelamar. Nah jadi, berikut ini adalah format CV APA style, yaitu format CV yang bisa dipakai oleh semua kalangan calon pelamar karena berdasarkan kompetensi si pelamar itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas 6 komponen penting di dalam CV. Kita akan membahasnya dari biodata dulu. Nah, dalam bagian biodata ini kita taruh paling atas. Penulisannya diusahakan jangan sampai salah atau ada typo. Karena jika ada kesalahan, maka pihak HRD dari perusahaan yang teman-teman ingin lamar tidak bisa menghubungi teman-teman. Nah, di sini teman-teman cantumkan alamat teman-teman, nomor telepon, alamat email, atau mungkin LinkedIn. Dan atau mungkin jika teman-teman punya portofolio, teman-teman bisa mencantumkannya di sini. Untuk foto profil ini sifatnya bebas, bisa dicantumkan atau tidak. Selanjutnya ada kolom tentang saya. Untuk kolom tentang saya ini diisi keseluruhan tentang diri teman-teman, tetapi digambarkan secara singkat. Mungkin sebanyak 2 paragraf sudah cukup. Nah, komponen penting dalam kolom tentang saya ini ada 3, yaitu ada background pendidikan teman-teman, kemudian aktivitas terakhir, dan yang terakhir itu ada minat terakhir teman-teman. Nah, di sini contohnya saya Gregorius Andrew, lulusan manajemen bisnis Universitas Atmajaya Jakarta tahun 2021, memiliki pengalaman sebagai staff public relation di PT Weli 3 Jaya Abadi dengan achievement award sebagai Best Public Relation Staff of 2020. Saya memiliki minat berkarir sebagai staff public relation. Kita lanjut ke kemampuan dan kompetensi. Nah, untuk kolom ini di sini teman-teman tuliskan selama belajar di sekolah atau mungkin di kuliah, teman-teman itu punya pengalaman apa dan skill apa saja. Nah, di sini teman-teman tuliskan yang memang bisa teman-teman kerjakan. Biasanya yang dituliskan di sini adalah skill-skill yang bersifat hard skill, yang itu memang bisa teman-teman lakukan. Ini merupakan kolom yang cukup krusial karena biasanya HRD mencari kolom ini. Nah, di kolom ini nih, layaknya seperti self-promote untuk teman-teman semua. Selanjutnya adalah kolom pengalaman kerja. Pada kolom ini bertuliskan apa yang kita kerjakan di perusahaan sebelumnya. Pada kolom ini, biasanya orang-orang yang menuliskan CV hanya menuliskan pekerjaan mereka, jangka waktunya, jabatan, dan nama lokasi perusahaan saja. Padahal seharusnya orang-orang yang menuliskan di CV juga mencantumkan secara detail apa yang mereka kerjakan atau tanggung jawab apa yang diberikan kepada diri kita. Lalu, bagaimana jika fresh graduate? Untuk fresh graduate, kita bisa menuliskan pengalaman intern, PKL, atau magang.
untuk kolom ini, atau mungkin pengalaman organisasi. Yang terpenting adalah nama instansi dan tugas kita. Selanjutnya adalah kolom pendidikan. Untuk kolom ini hampir sama dengan kolom sebelumnya, yaitu menuliskan nama instansi dan nama pendidikan. Selanjutnya, kita bisa menuliskan jurusan yang kita pilih. Dan selanjutnya, kita bisa mencantumkan beberapa prestasi kita, atau mungkin ikut lomba, dan lainnya. Pada kolom ini, kita hanya boleh mencantumkan 2 pendidikan terakhir saja. Kolom yang selanjutnya adalah kolom penghargaan. Kolom ini boleh ditiadakan ataupun dituliskan. Ini hanya kolom untuk self-promote untuk diri kita sendiri. Kolom ini berisi data penghargaan yang sudah kita capai di hidup kita dan dapat dipertanggungjawabkan atau bisa dibilang memiliki sertifikat. Selanjutnya, atau yang terakhir adalah referensi kontak. Pada kolom ini berisi kontak orang atau kerabat yang mengetahui diri kita. Contohnya, bos tempat kita bekerja atau teman sekerja kita yang dapat ditanyai mengenai background kita. Yang pastinya jika mereka berkenan, dan juga kolom ini juga tidak diwajibkan, atau boleh tidak ada ataupun boleh ada. Lalu berkaitan dengan foto, biasanya ikut preference antara mau dipakai atau tidak. Ada beberapa kasus jika menggunakan foto itu bisa membuat ada penilaian subjektif dari HRD. Jadi foto profil itu boleh dipakai atau tidak. Dan pastikan jika dipakai, wajah kita tidak terlalu dekat dengan kamera dan tidak terlalu jauh. Atau bisa bilang terlihat jelas dan simpel, sehingga HRD tidak terdistract dengan hal-hal lain dari foto tersebut. Ada beberapa keuntungan ketika teman-teman menggunakan format CV APA seperti ini. Yang pertama adalah desainnya minimalis dan bersih. Jadi, HRD pada saat sorting lamaran atau CV teman-teman itu mudah. HRD mungkin punya waktu hanya 10 detik untuk melihat CV teman-teman. Jadi, dengan membuat format CV seperti ini, maka tentu akan memudahkan mereka dalam mencari hal-hal dari teman-teman untuk memenuhi posisi yang mereka sedang butuhkan. Dan CV ini asyiknya tuh kompetensi based. Jadi, HRD hanya melihat pengalaman kerja, skill, dan pendidikan teman-teman, dan tidak usah lebih dari itu. Ketika membuat CV, tidak perlu mencantumkan hal-hal yang tidak penting dan relevan. Pada intinya, ketika melamar kerja, HRD hanya mencari orang yang sesuai dengan kriterianya. Kalau misalnya teman-teman sudah memberikan apa yang mereka butuhkan, berarti CV Anda sudah selesai dan siap diterima oleh HRD. Cuy, Woi, yang lain mana? belum datang sih Daniel sama Bintang. Asik, gembira gua. Oh iya, kemarin lu ini lamaran ya? Gimana? Kemarin kan udah gua ajarin Thank tuh. you banget ya. Iya. Gila. Berhasil. Berhasil lu. Abis ini sukses. Asik, Abi. Hari ini gue traktir. Selalu. Boleh, langsung ya. Oke, ayo. Ayo.